Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ibadallah rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan perintah Allah taala kepada hamba-Nya. Semoga dengan bersyukur nikmat Allah pun senantiasa mencurahkan keridhaan-Nya kepada kita semua. Karena bagaimanapun hadirin rahmatullah, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan ridhonya Allah taala. Bahkan para sahabat pun yang telah mendahului kita itu kita sematkan ketika kita menyebut namanya, kita menyebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Apalagi kita ini yang belum jelas, kita belum jelas di mana tempat kita nanti di akhirat. Aisyah sebagai istri Nabi ketika kita sebut radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Makanya hadirin rahimahullah, kita tidak berusaha berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan ridhonya Allah taala. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang kita dengarkan dan kita pelajari sama-sama. Ibadallah warahmatullah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena kami depan itu kami kedatangan dari Al-Azhar, sehingga tidak bisa mengisi lagi untuk pertemuan Kamis depan. Dan Kamis berikutnya kemungkinan besar itu kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Sehingga hadirin rahmatullah, kami merasa penting buat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya banyak ulama mengarang kitab-kitab dan menyampaikan di dalam khutbah-khutbahnya tentang materi istiqbal syahr Ramadan. Istiqbal syahr Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang menamainya tarhibul Ramadan. Sama artinya, juga menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena bagaimanapun Ramadan merupakan nikmat yang tertinggi yang disiapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Laqad an'ama Allahu 'ala ibadihi bi ni'amin katsir la tuhsa wa la tu'ad. Allah Ta'ala itu telah memberikan nikmatnya kepada para hambanya yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung bagaimana banyaknya, bagaimana jumlahnya. Bahkan semakin kita menghitung, semakin kita tidak tahu. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Allah sendiri mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kita tidak akan bisa menghitungnya.
mutlaqah wa ni'amun muqayyadah, ni'amun diniyah wa ni'amun dunyawiyah. Nikmat Allah itu terbagi dua. Ada yang nikmat mutlak yang tidak terbatas, dan ada nikmat Allah yang terbatas. Mana itu nikmat Allah yang tidak terbatas? Nikmat diniyah, nikmat beragama, nikmat ketika kita memasuki surganya Allah Ta'ala. Semakin kita terbesit tentang kenikmatan, maka Allah akan beri. Kita memikirkan lagi nikmat, Allah akan beri. Ada juga nikmat yang terbatas, nikmat muqayyadah, yaitu ni'amun dunyawiyah, nikmat ketika kita masih hidup di dunia, yang kita bisa nikmati hanya sebatas ketika kita hidup di dunia. Itu pun apa? Kalau kita sudah meninggal, ya matilah sudah. Kita sudah tidak bisa merasakannya. Dan terlibat alaiha wa hadahu ilaiha wa da'ahu ila daris salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, bahkan mengajak kita untuk merasakan nikmat yang tidak terbatas itu, yaitu di dalam surganya Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah menyuruh kita, Allah mengajak kita untuk merasakan yang namanya dar as-salam, rumah keselamatan, yaitu surga. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang diinginkan, orang yang berupaya untuk meraihnya, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa aqahum bi uqulihim wa abadahu wa razaqahum min at-thayyibat wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal yang sehat, badan yang sehat, bahkan menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Itu semua untuk kita semua, untuk hamba Allah Ta'ala, untuk makhluk Allah yang Allah ciptakan. Tujuannya apa hadirin? Liyashkurahul ibad wa ya'buduhu wa haddahu la syarika, supaya kita mensyukurinya, supaya kita menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Bagaimanapun hadirin rahimakumullah, hujan adalah nikmat Allah untuk hamba Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami menurunkan itu hujan, pada dasarnya adalah untuk keberkahan buat kita. Tujuan utama hujan diturunkan adalah untuk keberkahan. Sisa kita menyikapinya bagaimana? Sisa kita menyikapinya bagaimana? Maka semua ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mensyukurinya, nikmat apapun itu, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Liyanalu mardatihi, dan tujuannya satu, supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Wa inna min azimi hibati wa jazili du'amaihi ala ibadil mu'minin, dan sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, nikmat Allah yang paling baik yang diberikan kepada orang yang beriman, ansya'ahum siyam syahr Ramadan al-mubarak, yaitu disyariatkannya puasa Ramadan, disyariatkannya puasa Ramadan yang diberkahi. Wa ja'alahu ahadu arkan din, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai salah satu rukun agama, salah satu rukun agama Islam. Salah satunya adalah puasa Ramadan.
ولما كان صيام رمضان من نعم العظيمة التي من الله بها على عباده ختم الله الآيات التي أمر فيها بصيام شهر رمضان بقوله تعالى ولعلكم تشكرون. Sebab Allah Ta'ala telah menjadikan Ramadan ini nikmat yang agung. Allah Ta'ala menjadikan nikmat yang agung ini. Makanya di dalam ayat-ayat puasa itu ditutup dengan ungkapan Allah la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukurinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kalau di dalam yang sering kita dengarkan apa? Kutiba alaikumus syiyam itu kan 183. Sesudah 183 185. Di dalam 185 Allah mengatakan Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Apabila kalian sudah menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan ditutup ayatnya dengan perkataan la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hadirin rahimakumullah, sebab kita diciptakan dan sebab berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah untuk kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, kita biasa menyebut tentang bersyukur, alhamdulillah. Nah, sebenarnya apa hakikat kesyukuran? Apa hakikat daripada kesyukuran atau ketika kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala? Makanya para ulama memberikan pencerahan kepada kita tentang hakikat kesyukuran. Wa aslu syukri wa haqiqatuhu al-i'tirafu bi in'amil mu'min ala wajhil khulu' wa dhillu wal mahabbah wa dhillu wal mahabbah. Hakikat kesyukuran adalah mengakui pemberian si pemberi, mengakui pemberian si pemberi ala wajhil khulu', disertai dengan ketundukan kepadanya, kerendahan hati dan cintanya kita kepada Allah Ta'ala. Ketika kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah, ya kita mengakui dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, ya kita tunduk terhadap perintah Allah, rendah hati, semakin rendah hati dan semakin cinta kepada Allah. Bedanya orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur, tidak hanya semata-mata mengucapkan alhamdulillah, tetapi tetap ada yang mengikutinya. Semakin rendah hati, semakin tunduk kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Faman lam ya'rif an-ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha." Siapa yang tidak mengetahui nikmat, bahkan dia bodoh terhadap kenikmatan itu, pada dasarnya dia tidak mensyukurinya. Ada orang dia tidak tahu apakah ini nikmat atau bukan, makanya dia tidak mensyukurinya. Maka orang seperti ini tentu tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa wa lam ya'rif al-mun'im biha lam yashkurha aidan. Barang siapa yang mengetahui bahwa dia sudah diberi nikmat, tapi dia tidak mengetahui siapa yang memberinya, hanya sekedar makan saja, ada makanan makan saja, dia tidak mengetahui, dia tidak mengakui siapa yang memberinya, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daskan tidak begitu, kita dapat makanan, kita sudah makan, sudah makan tidak mengucapkan alhamdulillah, mendapatkan nikmat tidak mengucapkan alhamdulillah. Wa man arafa an-ni'ma wal mun'im lakin jahadaha kama yajahul munkar li nikmatil mun'im alaihi
faqad kafara. Siapa yang mengetahui tentang nikmat, oh dia telah mengakui bahwa ini nikmat. Dan dia juga mengetahui siapa yang memberikan nikmat, tapi dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya. Bukan nikmatnya, bukan Allah yang kasihkan saya ini, sama dengan korun. Dia mengatakan ini hasil usaha saya, ini hasil usaha saya, bukan pemberian Allah Ta'ala, ini hasil usaha saya. Imam Ubay mengatakan faqad kafara. Ini orang seperti ini ya sudah kufur kepada Allah. Dia kufur kepada Allah. Wa man arafa al-mu'min wal mu'min wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhlu lahu wa yuhibbu wa yabghi wa anhu lam yasbuha aidan. Siapa yang sudah mengetahui kenikmatan, dia juga sudah mengetahui siapa yang memberikan kenikmatan. Dia juga tidak mengingkarinya bahwa kenikmatan itu adalah pemberian Allah, tetapi dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dapat rezeki, dapat uang hari itu 50.000, 100.000, dia syukuri, ini nikmat Allah, ini pemberian Allah. Tetapi nikmat itu diperuntukkan kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka sama saja dia tidak bersyukuri nikmat Allah. Sama saja dia tidak bersyukuri nikmat Allah. Maka daripada itu yang disebut dengan bersyukur. Wa man arfa wa arfa al-mu'min biha wa khada'a wa ahabba wa ridha bihi wa an wastabali bi mahabbi wa ta'ati fa hadha wa syakir lahu. Siapa yang mengetahui kenikmatan, mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia juga mengetahui bahwa itu adalah pemberian Allah, dan dia juga tunduk kepada Allah, ridho terhadap apa yang dia dapatkan, dia ridho. Dasarkan kita tidak ridho, kalau sedikit tidak pakai menuh sedikit ada berapapun yang didapat kita harus ridho. Yang berikutnya wastiqmariha fi mahabbihi wa ta'atihi, dan nikmat yang dia dapatkan itu dia pakai kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya gunakan kepada apa yang halal. Dia gunakan kepada apa yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah, dan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang bersyukur. Dapat uang, dapat rezeki, berikan barang halal, maka dia termasuk orang yang bersyukur, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dapat rezeki, dia gunakan untuk sesuatu yang haram, maka sama juga dengan orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin rahimakumullah, para ulama yang menulis tentang perkara kesyukuran itu menjelaskan bahwa nanti kita bisa bersyukur kepada Allah kalau sudah dibangun 50 dasar kesyukuran. Yang terbagian anna syukra mabniun ala khamsin qawaid. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya syukur itu mesti dibangun atas 5 kaidah. 5 kaidah. Yang pertama adalah khudu'us syakir lil mashkur. Tunduknya orang yang bersyukur kepada zat tempat kita bersyukur. Kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah. Yang kedua, wa hubbuhu lahu. Dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah. Yang ketiga, wa'tirafu bi nikmatihi. Mengakui bahwa itu memang nikmat dari Allah. I'tiraf, mengakui. Selain mengakui, yang keempat adalah wa thana'uhu 'alaihi biha. Dia memujinya. Dia memujinya walaupun sedikit.
Walaupun sedikit dia puji, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah atas pemberianmu. Dia puji pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa alla yastamilha fima yakrah. Dan dia tidak akan mempergunakan nikmat Allah itu kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat Allah di dunia ini, kalau sudah diberikan rezeki yang melimpah, itu sudah semakin sombong, semakin congkak, semakin merasa bahwa dirinya yang paling yang paling wah seperti itu. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran pun disebutkan. Kalau ada orang yang merasa berbangga diri, merasa lebih daripada orang yang lain, itu sudah disebutkan dari dalam Al-Quran. Bahkan dosa yang paling pertama terjadi di dunia ini adalah dosa sombong. Ketika malaikat disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin tidak mau. Aba wastakbara. Dia tidak mau dan dia juga sombong. Dia sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Dia mengatakan khalaqatani min nar, untuk menciptakan aku dari api, sedangkan untuk menciptakan dia dari tanah. Seperti itu adalah rewatnya. Makanya kita harus memahami bahwa kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus mencari dari 5 hal ini, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan nikmat Allah kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwa al-khamsi asasus syukr wa bina'uhu 'alaiha. Ini merupakan kaidah yang 5 kaidah ini merupakan asas dari kesyukuran. Wa kullu man takallama fi syukri wa hadha al-kalam ilaiha yarji'u wa 'alaiha yalud. Setiap ulama yang berbicara tentang kesyukuran, ya pasti berputar pada 5 hukum yang ini, 5 kaidah yang ini. Wa syahrul Ramadan al-mubarak minhatun ilahiyyah wa hibatun rabbaniyah lil ibad. Dan bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pemberian cuma-cuma. Minha, pemberian cuma-cuma oleh Allah. Dan dia merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini? Liyazdadu alladziina aamanu iimanan wa liyatubu man kana mufarritan wa muqassiran. Tujuannya adalah supaya kita tambah imannya kepada Allah, supaya kita tambah iman kepada Allah, dan supaya Allah juga menerima tobat kita. Bahkan hadirin, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita terhadap apa yang kita lalaikan. Apa yang kita lalaikan mungkin di luar bulan suci Ramadan, kita masuk bulan Ramadan supaya kita perbaiki. Wa muqassiran, dan juga mengampuni orang-orang yang sedikit amalannya di luar bulan suci Ramadan. Makanya hadirin rahimakumullah, karena ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang kita dalam bulan suci Ramadan itu termotivasi dibanding dengan bulan di luar bulan suci Ramadan. Dan itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikhtassallahu hadha syahr bi khasa'is wa mayyaza bi mazaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan bulan suci ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan banyak perkara hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan itu lebih mulia, menunjukkan lebih mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan untuk itulah hadirin rahimakumullah, ya kita harus mensyukuri nikmat Allah ini. Di antaranya hadirin, inna li syahr Ramadan karim khususiyah bil Quran. Yang namanya bulan Ramadan itu
merupakan bulan khusus berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran. Bahwa syahrul ladzi unzila fihi Al-Quran Al-Karim hudan linnas, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah pilih Ramadan sebagai tempat dan waktu turun pertamanya Al-Quran. Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan tempat turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas yang menunjukkan dan membedakan antara mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Makanya pun hadirin rahimahullah, kalau kita di bulan suci Ramadan, begitupun sebenarnya dalam bulan-bulan yang lainnya, yang berusaha untuk membaca Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca, berupaya untuk mentadabburi sedikit-sedikit. Ya mungkin satu ayat satu hari, mungkin satu ayat yang kita berupaya untuk kita tadabburi. Karena bagaimanapun dalam Al-Quran sendiri, salah satu tujuan daripada Al-Quran diturunkan ada sebagai petunjuk buat kita. Walaupun kalau sudah membaca, alhamdulillah. Kalau sudah membaca, alhamdulillah. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafa'atan li ashabi. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, dan Al-Quran nanti itu pada hari kiamat datang sebagai syafaat buat orang yang membacanya. Tapi perlu ditingkatkan hadirin, perlu ditingkatkan supaya kita ini punya obat untuk hati kita. Kita punya obat untuk hati kita. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha?" Mengapa mereka tidak berupaya untuk mentadabburi Al-Quran, merenungi apa yang ada dalam Al-Quran, berupaya untuk menghayati isi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Hati mereka terkunci. Ini menunjukkan hadirin supaya hati kita senantiasa terbuka, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Maka nanti di bulan Ramadan kita tidak berupaya minimal satu ayat dari mungkin beberapa ayat yang kita baca, kita berupaya untuk memahami, membaca maknanya, sembari berdoa semoga Allah memberikan petunjuk dari apa yang kita baca. Bahkan hadirin rahimahullah, bahkan orang di hadis bi anna syahrul ladzi kana al-kutub ilahiyah tunzal alal anbiya. Bahkan di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan At-Tabrani itu dikatakan bahwa bulan Ramadan tempat diturunkannya semua kitab-kitab samawiyah. Tempat diturunkannya semua kitab-kitab samawiyah. Ada berapa kitab samawiyah? Zabur, Injil, Al-Quran, dan termasuk di dalamnya adalah suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Unzilat suhuf Ibrahim alaihissalam di awal lailatul min Ramadan. Diturunkannya suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim itu pada malam awal Ramadan. Wa unzilat Taurat li sitti madaina min Ramadan. Dan Taurat itu diturunkan, awal pertama yang diturunkan itu setelah 6 hari Ramadan, hari ke-6 Ramadan. Wal Injil li thalathi asyra khalat min Ramadan. Injil itu di hari ke-13 Ramadan. Begitupun dengan Al-Quran yang kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Yaitu pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Maka salah satu nikmat yang terbesar
yang Allah turunkan buat kita, tepatnya pada bulan suci Ramadan, itu adalah malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ketahuilah bahwa malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Yang 83 tahun. 83 itu lebih baik. Berapa baiknya kita tidak tahu. Tidak dibatasi oleh Allah. Yang jelasnya bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak sepenting, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tidak tahu berapa batasannya. Mau 1100 kah, 1200 kah, 2000 bulan kah, bahkan 10.000 bulan, kita tidak ditahu. Bahkan Allah mengatakan tidak ada amin katsira, tempatnya Allah itu sampai dilipat dan berkali-kali. Allah cuma mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ay al-amalu fiha khairun min amali fi alfi syahrin siwa. Ulama mengatakan beramal di malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketika ada orang itu beramal selama 83 tahun atau 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Siapa bisa di antara kita beribadah 83 tahun? Tidak tahu. Kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Sampai di mana umur kita? Mungkin 70 tahun, 80 tahun. Kalau masih Allah memberikan umur, yang jelasnya hadirin, yang jelasnya orang yang beribadah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak tahu baiknya itu bagaimana. Yang jelasnya jauh lebih baik daripada orang yang beramal lebih daripada 1000 bulan. Wasiyami hadisnya sabr lima dzunub. Salah satu kekhususan bulan Ramadan, dan ini perlu kita niatkan. Kita niatkan ketika kita nanti masuk bulan suci Ramadan, kita mendapatkan ini, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Arja'u Syaitani an Abu Hurairah, diriwayatkan di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dan itu memang dia berpuasa karena dua. Apa karena apa? Karena dua. Dia berpuasa karena iman kepada Allah, dan dia juga berpuasa karena mengharapkan pahala. Imanan wa ihtisaban. Iman dan mengharapkan pahala. Karena memang kita beribadah pada bulan Ramadan secara umum itu mencari keutamaan, mencari pahala. Karena ada pun juga yang mengatakan perkataannya Rabi Al-Adawiyah, kalau saya beribadah karena mencari pahala, maka masuklah saya ke dalam neraka. Padahal dalam Al-Quran itu kita beribadah karena mencari fadilah, mencari pahala. Allah mengatakan dalam surah Al-Fat, "Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana." Kamu melihat pengikut Muhammad itu beribadah karena mencari apa? Mencari keutamaan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keutamaan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai azan saja. Jadi jelas hadirin rahimakumullah, kalau kita berpuasa memang kita berpuasa karena iman. Yang kedua, mencari ihtisab, mencari pahala. Iman wa ihtisab karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini betul-betul kita amalkan, Rasulullah mengatakan, "Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Maka diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu, yang dulu dosa-dosanya yang terakhir. Iman billah wa bifardiyati shaum wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi. Ulama mengatakan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap kewajiban, makanya kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan berbahagia. Beda orang yang tidak beriman, mau lagi puasa, tidak makan lagi siang hari, itu tidak pikirkan. Tapi kalau misalkan orang yang beriman, ya iman karena Allah, ridho terhadap kewajiban itu, wahtisaban li thawabihi wa ajrihi, dan mencari pahala wa ajr dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karhan li fardihi, dan dia tidak benci terhadap kewajiban itu, wala syakka fi thawabi, dan dia tidak meragukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika ini sudah ada, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang diampuni. Yang kalau dosa-dosa besar itu wajib dengan bertobat. Syirik, ya bertobat dulu. Biar puasa puluhan tahun kalau masih syirik, ya tidak ada mudah, harus bertobat dulu. Durhaka sama orang tua, ya minta maaf sama orang tua. Ibarat bersama al-Muhammad, jauhi tujuh dosa besar. Salah satunya adalah syirik, kemudian sihir. Kalau misalkan kita pernah belajar ilmu sihir, itu kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu dan serahkan semua kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Rogi ma'aku rajul dzukirtu indahu falam yusul bi alayya." Celakalah orang kalau namaku disebut kemudian dia tidak bersalawat. Allahumma shalli alaihi. Wa rogi ma'aku rajul dakhala alaihi ramadan thumma insalafa qabla an yughfar lahu. Celaka sekali. Dia masuk bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan keluar, tapi dosanya tidak diampuni. Waragima anku rajulin adraka indahu abwabul kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celaka orang yang dia dapatkan orang tuanya sampai tua, dan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Ta'ala. Artinya kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kelak salah satu asbab untuk memasuki surga Allah adalah dengan asbab orang tua. Kemudian salah satu kelebihan bulan Ramadan hadirin rahimahullah, wa annahu tasaffadat fi syayatin. Dan dalam bulan suci Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu, wa tuftahu abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa tuqlaqu abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Walillahi fi hadza syahr taqwa minan nar. Dan pada bulan suci Ramadan itu tempatnya kita dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan semua itu terjadi pada setiap bulan suci Ramadan. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, lapas at-Tirmidzi. Sudah ya, hadirin rahimahullah, dan jelasnya Ramadan sudah semakin dekat, maka perlu kita mempersiapkan diri kita untuk bulan suci Ramadan. Minimal kita berupaya berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan di dalam bulan suci Ramadan untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dan semoga ibadah kita itu menjadi asbab kelak menghapuskannya dosa-dosa kita. Dan tentunya hadirin rahimahullah, tujuan kita semua satu, ya tujuan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, dan semoga kelak kita bisa dikumpulkan di dalam surga Allah
taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca batu para penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.